Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin yang berbahagia, anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA Negeri 1 Sajira Kabupaten Lebak, juga seluruh guru-guru yang menonton video ini, yang menyaksikan secara langsung melalui Google Meet. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta alam, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kasihnya tidak terbatas, kesayangannya pun tidak terbatas. Allah yang telah mengutus seorang Rasul, seorang hambanya, manusia pilihan, seorang hambanya, manusia yang paling utama dari seluruh manusia yang pernah ada di muka bumi ini. Allah lah yang telah mengutus Nabi besar, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membawa rahmat, yang membawa keberkahan bagi manusia sejak beliau diutus sampai datangnya hari kiamat nanti. Yang tentunya sebelum Nabi Muhammad terlahir, ada rasul-rasul yang diutus Allah dengan sama-sama la nufariqu bainahu. Tidak ada perbedaan satu dengan yang lainnya. Para rasul itu yakni mengajarkan tauhid, mengajarkan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita sama-sama pintakan kepada Allah untuk tetap tercurah kepada Nabi kita, Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi segala puji bagi Allah yang telah memberikan kehidupan kepada kita. 12 jam dalam sehari, 12 jam dalam semalam. Totalnya ada 24 jam. Dan 12 bulan untuk 1 tahun. Saya pada saat tadi dalam rangka tausiah memperingati hari santri di SMA Negeri 1 saja, dan pada saat peringatan Maulid Nabi di SMA Negeri 1 saja, menyampaikan bahwa 12 jam siang, 12 jam malam, 12 bulan dalam 1 tahun. Ini menjadi angka yang cukup bisa menjadi pikiran kita. Walaupun ini sifatnya cocok logi, walaupun ini sifatnya bukan secara keilmuan hasil penelitian, tetapi mari kita coba lihat, buktikan. Angka 12 ini merupakan angka yang cukup menjadi sebuah pemikiran bagi kita. Angka yang cukup penting.
Nabi Muhammad SAW terlahir ke dunia ini pada tanggal 12 Rabiul Awal dan tahunnya disebut adalah tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Pada saat itu Raja Abroha menyerang Ka'bah, kemudian eh, dikalahkan oleh tentara Allah, oleh malaikat-malaikat Allah melalui serangan burung yang kemudian burung itu membawa batu-batu kerikil yang panas. Ketika menghantam Raja Abroha, apa yang terjadi? Mereka seperti daun yang dimakan lalat. Sudah bisa dibayangkan. Batu-batu kerikil yang dibawa oleh burung itu dengan izin Allah bisa menghancurkan bagian badan dari tentara yang berarmadakan gajah pada saat itu. Kira-kira kalau zaman sekarang tank baja, kategorinya tank baja yang super besar, yang sangat besar, yang bisa menghancur, yang bisa meluluh lantahkan bangunan-bangunan di depan. Yang aneh lagi, ternyata kota Mekah berdasarkan Google Map itu terdiri dari luasannya kota Mekah adalah 12.000 kilometer persegi. Satu lagi, bahwa kode area telepon kota Mekah plus 12 plus 12 kode area. Mari kita ungkap lagi angka 12 apa yang terdapat di dalam keislaman ini. Ya. Tulisan Arab. La ilaha illallah. Jumlahnya adalah 12 huruf. Tadi apa? Waktu siang 12 jam, waktu malam 12 jam, 1 tahun 12 bulan, kemudian kota suci Mekah 12.000 kilometer persegi, lanjut lagi bahwa kode area untuk Mekah itu plus 12. Kalau Indonesia plus 62 kan. Baik, ini adalah sebuah angka ajaib. Ya, walaupun ini adalah cocok logi. Kita lanjut. Dalam huruf la ilaha illallah itu terdiri dari 12 huruf. Subhanallah. Ini siapa yang menemukannya? Entah siapa. Tetapi saya ingin menyampaikan pada kesempatan kali ini menjadi pemikiran bagi kita, bagi kaum muslimin. Ternyata angka 12, tanggal kelahiran Nabi Muhammad, merupakan tanggal yang cukup keramat bagi umat Islam. Yang sebagian kaum muslimin memperingatinya sebagai peringatan kelahiran Nabi Muhammad. Atau dalam istilah Indonesia atau dalam istilah Nusantara dikenal dengan Mauludan atau Mauludin Nabi. Mauludan. Ini di Jawa apalagi terkenal seperti itu. Baik, bahwa Muhammad Rasulullah dalam tulisan Arab jumlahnya adalah 12. Muhammad
Rasulullah dalam tulisan Arabnya berjumlah 12. What happened? Ada apa ini? Ya, Muhammad Rasulullah jumlah tulisannya, jumlah hurufnya adalah 12. Jadi bahan pemikiran bagi kita. Baik, saya lanjutkan, apalagi 12. Sehingga kita nanti bisa bertasbih, ternyata Allah meletakkan tanggal kelahiran Nabi Muhammad pada 12 Rabiul Awal. Dan itu adalah merupakan bulan yang penuh berkah. Karena pada bulan itu dilahirkan manusia yang agung. Bahkan di dalam Nadom bersair Sunda, Gusti urang sarerea Kangjeng Nabi anu mulia Muhammad jenenganana Arab Quraisnya bangsana Siti Aminah misaur waktos babarna kacatur ninggal cahya meni ngempur di bumi hurung hancur babar taya kokotoran orok kengingnya pitan serta harum sesengitan dan seterusnya ya. Luar biasa. Cerita yang berkembang dari riwayat seorang nabi dilantunkan dalam bentuk nadom oleh orang-orang Indonesia ini, khususnya Sunda dan Jawa, mengembangkan nadom. Makanya ketika kita melaksanakan ibadah, jangan lupa mengirimkan sholawat, penghormatan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, selanjutnya tadi Muhammad Rasulullah. Sekarang turun ke bawahnya. Lanjut Nabi Muhammad adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dalam huruf Arabnya jumlahnya adalah 12. Abu Bakar As-Siddiq. Dihitung ya lagi ya. Dihitung lagi. Benarkah 12? Baik. Ternyata memang 12 jumlahnya. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga mendengarkan apa yang saya uraikan menjadi pembelajaran bagi kita untuk semakin meningkatkan derajat keimanan kita, derajat keilmuan kita. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suju pangsuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang yang mencari ilmu tentu oleh Allah diangkat derajatnya. Diangkat derajatnya seperti apa? Waduh, sudah banyak pembuktian bahwa orang-orang yang berilmu selalu dalam tingkat derajat yang tinggi. Baik, selanjutnya tadi Abu Bakar As-Siddiq. Kita lanjut ke khalifah selanjutnya. Umar Ibnu Khattab Al-Khattab. Umar Ibnul Khattab. Berapa jumlahnya? 12. 12. Umar Ibnul Khattab. Ain, mim, ro, hamzah, ba, nun. Alif, lam, kha, ko, alif,
Ba, 12. Khalifah yang kedua ternyata setelah sepeninggalnya Nabi Muhammad SAW jumlahnya adalah 12. Hurufnya. Selanjut, Umar ibnu Khattab. Yang selanjutnya khalifah penerus dari Umar ibnu Khattab adalah Utsman bin Affan atau Utsman ibnu Affan. Utsman ibnu Affan ini jumlah hurufnya kalau ditulis dalam tulisan Arab itu adalah 12. 12. Utsman ibnu Affan. Khalifah yang terakhir yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Jumlahnya 12 juga ternyata hurufnya kalau ditulis dalam Arab. Allahu Akbar, subhanallah, angka 12. Rasul dan penerus-penerusnya, Rasulullah dan penerus-penerusnya adalah menginduk kepada angka 12. Entah bagaimana secara keilmuan, tetapi mungkin ini adalah sebuah ungkapan cocok logi. Tetapi begitulah adanya. Andai kita memiliki saudara sahabat yang sudah mendahulu kita, istri, suami, adik, kakak, bapak, ibu yang telah mendahului kita, apa yang bisa kita kirimkan? Bunga melati? Tentu tidak. Bunga melati 3 hari sudah layu. Lilin untuk penerang di kubur habis meleleh. Es batu untuk mendinginkan suasana kubur meleleh juga. Bunga tadi melati maupun bunga harum-haruman yang lain termasuk parfum sendiri itu pun akan habis dan layu. Apa yang bisa kita kirimkan? Apa yang bisa kita hadiahkan? Sambil berzikir kepada Allah, maka sebaiknya kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini adalah hadiah yang terbaik sebagai hamba kepada Allah, berzikir, menyebut bahwa Allah itu satu. Allah itu yang patut dipuji dan tiada yang patut dipuji kecuali Allah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Karena itu adalah hadiah yang bisa mengekalkan kita di akhirat nanti. Setiap kali kita bergerak, bernapas, setiap kali kita berperilaku selalu menyandarkan diri kepada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Karena saudara-saudara sekalian, yang namanya Allah sang pencipta, yang namanya Allah sang pencipta itu la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Dan walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang menyerupai dengan. Tidak patut Allah diserupakan dengan sesembahan yang lain. Tidak patut Allah dipersamakan dengan sesembahan-sesembahan lain.
yang lainnya atau sesembahan orang lain. Allah tetap satu. Allah tidak bisa disamakan dengan sesembahan yang lainnya. Artinya tidak ada yang serupa dengan. Walaupun mereka mengatakan satu, tetapi satunya Allah berbeda. Walaupun mereka mengatakan ahad, tetapi ahadnya berbeda. Karena nama Allah sejak penciptaan alam semesta ini tetap namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berubah. Seperti nama saya Yai. Tidak berubah ketika saya datang ke Afrika. Tidak berubah ketika saya datang ke Amerika. Tidak berubah walaupun saya datang ke Sangiang. Tetap namanya Yai. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin yang berbahagia, guru-guru SMA Negeri 1 Sajra, siswa-siswi SMA Negeri 1 Sajra, OSIS SMA Negeri 1 Sajra, Rohis SMA Negeri 1 Sajra, dan para alumni SMA Negeri 1 Sajra, juga para alumni SMA Negeri 1 Maja yang selalu hadir dalam berbagai momen yang saya miliki. Terima kasih atas perhatian. Baik, saya lanjutkan. Apa yang harus dimohonkan kepada Allah? Satu, mohon kepada Allah untuk kita terhindar atau jauh dari apa? Dari kepakiran. Pakir. Ada para ulama yang menyebutkan pakir itu bisa jadi pakir hati, pakir harta. Baik, apa itu fakir? Ya tentu kemiskinan dalam hal harta. Tetapi banyak yang miskin dalam hal adab. Tidak memiliki adab. Tidak hormat kepada orang tua. Tidak hormat kepada guru. Tidak hormat kepada ulama. Tidak hormat kepada para kiai. Ini adalah kefakiran dalam azab. Yang kedua, kita mohonkan kepada Allah untuk terhindar atau jauh dari kesempitan. Banyak orang yang memiliki kekayaan tetapi kekayaannya selalu dalam kesempitan. Uang berlimpah ruah. Bahkan tidak ada nomor serinya. Tatkala dia makan, ditimbang, tidak boleh lebih 1 on. Sempit kan? Dia kumpulkan harta, berhitung-hitung harta terus. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak bisa memanfaatkannya. Punya mobil tidak dipakai. Punya motor hanya dielus-elus saja tidak dipakai. Punya mobil takut kehujanan. Mobil itu untuk supaya kita dalam perjalanan tidak kehujanan. Ini malah takut kehujanan mobilnya. Kesempitan dalam kekayaan. Lanjut lagi, kita ini memohon kepada Allah untuk jauh dari kemusyrikan. Apa itu musyrik? Tadi, musyrik itu menganggap bahwa Allah bersekutu dengan yang lain. Kekuatannya bersekutu dengan yang lain. Menganggap ada sesembahan yang lain. Itu musyrik. Sekali lagi, musyrik itu adalah orang yang beriman kepada Allah tetapi dia menganggap bahwa di samping Allah ada kekuatan
lain yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau menganggap bahwa Allah itu sama dengan sesembahan-sesembahan orang Yahudi dan Nasrani. Saya ulangi, ketika orang Kristen, ketika orang Yehuda, Judaism menganggap bahwa Tuhannya bukan nama Allah, tetapi YHWH atau Elohim, dan kita menganggap bahwa Allah itu sama dengan dua oknum yang tadi, maka jatuhlah kita kepada kemusyrikan. Apalagi ketika kita membuang Allahnya, karena nama Allah itu nama milik umat Islam. Ketika Allahnya dibuang, maka jatuh kepada kekafiran. Ingat bahwa istilah kafir adalah diperuntukkan bagi mereka yang tidak menerima Allah sebagai Tuhannya dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Kapar, tertutup. Kalimat yang cukup sangat lembut yang disampaikan seorang muslim, yang disampaikan dalam Islam kepada mereka yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Dengan kalimat kafar atau kafir. Saya justru kurang sepakat apabila yang berbeda agama dengan Islam disebut non-muslim. Karena non itu tidak, muslim itu selamat. Artinya orang selamat. Tetapi inilah bahasa yang digunakan oleh di Indonesia. Mungkin kita harus terima dengan menggunakan kata non-muslim. Artinya orang yang tidak selamat. Dalam bahasa Indonesianya. Apalah daya ya. Baik, selanjutnya kita berkewajiban untuk menjaga dari tiga perkara. Menjaga dari tiga perkara. Yang pertama adalah yang harus kita jaga ini ku angpusaku. Diri kita loh dijaga nih. Wa ahlikum, keluarga kita. Juga agama kita jaga. Tidak dihancurkan, tidak diacak-acak, tidak dikotori oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Menghinakan Nabi, menistakan nabinya, menistakan agamanya, bahkan menistakan kitabullah, Al-Quran. Harus kita jaga. Salah satunya adalah selalu membaca Al-Quran untuk menjaga kitabullah. Banyak anak-anak sekarang tahfidz, hafal Al-Quran. Ada yang 15 juz, ada yang 10 juz. Bahkan anak umur 12 tahun ada yang hafal 30 juz. Ini luar biasa. Tidak ditemukan di dalam agama-agama lain kecuali Islam. Seluruh isi Al-Qur'annya bisa dihafal. Tentu oleh orang-orang hufaz, oleh orang-orang yang tahfidz gitu ya. Bahasa masyarakat. Jadi diri kita jaga, keluarga pun harus dijaga, juga agama kita harus dijaga. Baik anak-anakku sekalian yang saya cintai, yang saya banggakan, para guru-guru SMA Negeri 1 saja, para pegawai tenaga kependidikan SMA Negeri 1 saja. Saya lanjutkan. Apa yang membahagiakan bagi diri kita? Ada 3.
Ada 3. Karena jumlahnya tadi kan 12, 1 dan 2. Ada 3. Pertama adalah luas rezeki. Siapa yang tidak bahagia dengan luas rezeki? Tentu semuanya bahagia. Dan ini ketika ingin diluaskan rezeki, Rasulullah bersabda, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, fayasirahimau, maka bersilaturahmi, bersilaturahim, saling mengunjungi, dan seterusnya dan seterusnya. Ini ajaran Islam. Ini ajaran Islam. Baik, saya lanjutkan. Yang kedua adalah syukur nikmat. Ini yang membahagiakan. Ya Allah, betapa nikmatnya walaupun rezeki saya hanya sampai sepeda, yang lain masih jalan kaki. Ya Allah, saya ini bisa berjalan kaki, yang lain sudah tidak bisa jalan kaki karena kakinya terluka, karena kakinya sakit dan lain sebagainya. Terus berkembang. Jangan kemudian dikembangkan ngarasula. Apa ya ngarasula dalam bahasa Indonesianya? Ketika kita hanya punya sepeda, ya Allah rezeki kita kia-kia, semacam itu. Putus asa, ngarasula. Yang ketiganya adalah yang membahagiakan bagi diri kita itu adalah panjang umur, selalu panjang umur. Ingat bahwa panjang umur bukan panjang umurnya sampai ratusan tahun, tetapi karya, tetapi hasilnya, ilmu yang ditinggalkannya, namanya selalu dikenang oleh orang-orang yang mengenalnya, oleh orang-orang yang mengenalnya. Kalau Anda ilmuwan menulis buku, maka kenangan namanya akan tertulis selama buku itu selalu dibaca, akan dibaca oleh orang. Nama Anda panjang diingat oleh orang. Namanya tulul umur. Tulul umur, panjang umur. Semoga kita menjadi orang yang bahagia. Tentunya semoga kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Saudara sekalian, bahwa di dalam Islam ada vitamin berbeda dengan vitamin yang ada di dalam dunia kesehatan. Ada di dalam dunia kesehatan ada vitamin A, vitamin B, B1, B12 dan lain sebagainya. Vitamin C, vitamin D. Di kita di dalam Islam ada vitamin sod. Apa itu vitamin sod? Huruf sod ya. Apa itu vitamin sod? Vitamin sod yang pertama adalah saum. Saumun. Menulisnya pakai sod. Saum ini menyehatkan. Sumu tasihu sumu tasihu. Bersaumlah, itu menyehatkan. Bahkan kalau mau dioperasi, orang diperintahkan untuk bersaum. Ternyata saum ini menyehatkan. Ternyata saum ini membuat kita sehat. Ya. Yang kedua, vitamin sodnya itu sholat. Sholat. Sholat itu sod tulisannya. Waduh. Supaya jiwa kita sehat. Supaya jiwa kita sehat, badan gerak. Sholat. Sholat bukan hanya 5 waktu. Ada sholat sunat. Dan sholat-sholat yang lain. Apabila kita
melaksanakan sholat 5 waktu ditambah dengan sholat-sholat sunnah, tahajud, ada qiyamul lail atau qiyamul ramadan, dan sholat-sholat yang mengikuti sholat-sholat fardu. Tentu ini adalah melatih jiwa kita dekat dengan Allah, melatih jiwa kita bergerak selalu. Dan selalu menjadikan kita menjadi suci. Sebab sebelum melaksanakan sholat, kita diharuskan bersuci dulu. Baik itu dari hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil tentunya cukup dengan berwudu, tapi hadas besar, haid, setelah melakukan jima, hubungan suami istri, maka dengan mandi janabah atau mandi junub atau mandi besar dalam bahasa Indonesia. Baik. Yang ketiga, vitamin sod itu adalah sodako. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, bertambah-tambah, dibersihkan rezekinya, keluarkan sodako. Yang ketiga sodako. Sodako, keluarkan sodakonya. Rezeki kita akan bertambah, rezeki kita akan barokah, dan Anda tidak akan pernah merasa kesempitan dalam kondisi kaya. Banyak orang kaya kondisinya merasa sempit, tidak punya teman. Bahkan rumahnya pagarnya setinggi ontak, tidak bisa dijangkau. Suatu saat ketahuan sudah menjadi bangkai. Vitamin sod yang selanjutnya adalah sobar. Sobar itu sobrun, itu menulisnya dengan sod. Vitamin sobar itu. Sobar itu ada di dalamnya tawakal. Sobar itu ada di dalamnya usaha. Bukan sobar diam saja ketika tidak punya rezeki, sobar aja, ditincak sobar aja, bukan. Tetapi di situ ada ikhtiar, ada tawakal, doa kepada Allah. Baik, selanjutnya adalah silaturahim. Silaturahim, menyambungkan hubungan keluarga, saling berkunjung, saling menyapa. Ketika bertemu ucapkan salam, ada hakul muslim alal muslim, salah satunya salam, fasalim alaih. Tidak laki tahu fasalim alaih. Ketemu dengan guru, assalamualaikum, salam. Begitu. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ketika kita berada di kendaraan yang sedang berjalan, silakan menyapa kepada yang berjalan. Kepada yang berkendara. Itu dibantu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang ke ruang guru, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan guru, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya bangga ketika di Banten ini ada kebiasaan selalu cium tangan kepada gurunya. Tidak membedakan apakah guru PAI, tidak membedakan apakah guru fisika, tidak membedakan apakah guru olahraga. Tetap ada takdim kepada guru, yakni dengan mencium tangan guru itu. Mungkin untuk mengambil barokah dari ilmu yang guru itu sampaikan. Kebiasaan baik. Yang selanjutnya vitamin C, selanjutnya siddiq. Benar. Siddiq. Benar.
seperti sifat Rasul Siddiq. Benar. Tidak pernah bohong, tidak pernah berdusta. Ini vitamin C. Ini semua nih, satu lagi ya. Yang selanjutnya adalah sahabat solihah. Sahabat solih. Kalau laki-lakinya solih, kalau perempuannya solihah. Maka semua ini menjadi vitamin bagi hati kita. Vitamin bagi jiwa kita untuk selalu sehat. Cari sahabat yang baik, yang tidak pandai bergibah, yang tidak pernah meninggalkan salat. Karena ada kebiasaan. Ada yang sholatnya 1 tahun sekali. Idul Fitri saja, kebetulan udah beli baju. Jadi sholatnya paling depan. Datang setelah khutbah. Dikira sholat Idul Fitri itu khutbah dulu baru sholat. Ternyata karena dia jarang melaksanakan sholat, ya duduk di depan. Yang lain disingkirkan duduk di depan karena bajunya baru dan sebagainya atau karena kesombongan. Ternyata dia, kapan sholatnya ini Pak? Udah Pak tadi sholatnya pada saat di awal sebelum khutbah. Ya karena tidak tahu ajaran Islam rupanya. Ada yang sholatnya setahun 2 kali, Idul Adha dan Idul Fitri. Kebetulan sambil nunggu-nunggu daging kurban. Ada yang sholatnya seminggu sekali, yakni hari Jumat saja. Tetapi orang yang baik itu yang selalu mendawamkan, yang selalu mendawamkan sholat-sholat sunat dan melaksanakan sholat wajib. Mana wajib itu? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Satu lagi sholat Jumat. Okay. Panjang banget. Ini suplemen bagi kita berupa vitamin, vitamin SOT, di mana SOT itu terdiri dari saum, sholat, sedekah, sabar, silaturahim, sedekah, sahabat solih dan atau solihah. Saya lanjutkan, saudara-saudara sekalian, apa yang harus kita hindarkan? Apa yang harus kita hindarkan? Yang harus kita hindarkan adalah perjanjian dengan manusia. Di samping perjanjian dengan Allah. Sebab perjanjian dengan Allah sudah mengatur, termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita berhubungan dengan manusia. Saya akan ilustrasikan sebuah perjalanan seorang pemerintah. Di zaman dahulu sekitar tahun 1924. Nah, tahun itu tepat tahunnya atau memang, tetapi banyak yang menjelaskan memang terjadinya pada tahun 1924. Ada seorang namanya Mustafa Kemal Atatürk. Semuanya pasti pada kenal. Ia adalah seorang sekuler yang memisahkan antara agama dengan pemerintah. Yang kemudian pada saat itu mengambil posisi untuk sama-sama menumbangkan kekhalifahan Turki Utsmani otonom.
Baik, siapakah Kemal Atatürk? Jejak-jejaknya seperti apa? Jejak Kemal Atatürk yang pertama adalah, karena kenapa saya menyebutnya hanya Kemal Atatürk? Karena pada tahun berapakah setelah jejak-jejaknya itu eh, apa namanya begitu masif untuk memisahkan antara Islam dengan bernegaranya, beliau bukan beliau, dia bukan dia bahasa Banten, dianya itu membuang nama Mas Mustofanya dan tersisa hanya Kemal Atatürk. Bahkan sebagian lagi orang-orang Eropa hanya menyebutnya Atatürk. Baik, siapakah Kemal Atatürk ini? Kemal Atatürk adalah seseorang pimpinan dari Turki yang menghapuskan kehalifahan pada tanggal 3 Maret 2024. Kehalifahan dihapus. Dan pada tahun 2000, pada tahun 1926, 24 ke 26, sistem kehalifahan diganti dengan sistem presidensial. Kemudian pada tahun 1926, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SMA 8 yang sudah hadir juga di ruang Kabupaten Tangerang yang sudah hadir di ruang Google Meet ini. Salam sejahtera buat Ibu, Bu Haji, salam hormat dari saya. Yang pada tahun 1926, Kemal Atatürk kemudian menghapuskan seluruh syariat Islam yang berlaku di bumi Turki. Ini jejaknya Kemal Atatürk, nanti menjadi ibrah bagi kita sebagai kaum muslimin. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Kemal Atatürk kemudian menghapuskan pembagian waris yang berdasarkan surat An-Nisa ayat 7 sampai dengan 14. Lin nisa'i nasibu mimma tarokal walidan wal aqrabun. Rijali nasibu mimma tarokal walidan wal aqrabun walin nisa'i nasibu mimma tarokal walidan wal aqrabun. Kemudian pembagian selanjutnya adalah bagian laki-laki adalah 2 bagian dari bagian perempuan. Ini dihapus. Pada saat itu disamaratakan antara laki-laki dan perempuan. Padahal tanggung jawab dalam berumah tangga lebih besar laki-laki karena laki-laki seorang imam dalam rumah tangga. Ini Kemal Atatürk menghapuskan waris berdasarkan hukum Islam surat An-Nisa ayat 7 sampai dengan 14 dan menyamaratakan bagian-bagiannya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Kemal Atatürk? Melarang rakyat Turki melakukan ibadah haji dan umroh. Coba, saking bencinya terhadap ajaran Islam karena pengaruh Yahudi, lobi-lobi Yahudi. Maka Kemal Atatürk kemudian melarang pembagian harta warisan sesuai dengan ajaran Islam karena syariah Islamnya sudah dilarang sejak tahun 1926. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya pembagian waris dimanapun, padahal itu adalah hukum
waris itu personal, kekeluargaan, maka dilarang untuk dipergunakan pembagian waris menurut Islam. Setengah dan satu, setengah bagi anak perempuan, satu bagi anak laki-laki, itu disamakan laki-laki dan perempuan. Kemudian apa yang dilakukan oleh Kemal Atatürk adalah melarang melaksanakan ibadah haji dan umrah karena merugikan ekonomi dan hanya menyumbangkan devisa bagi negara Arab, Saudi Arabia. Kira-kira begitu. Nah, dilarang. Kemudian apa selanjutnya? Melarang bahasa Arab dipergunakan di seluruh sekolah, seluruh majelis yang ada di Turki. Ini jejak dari Kemal Atatürk. Selanjutnya apa yang dilakukan oleh Kemal Atatürk adalah melarang melaksanakan azan di masjid-masjid. Coba, tidak ada istilah panggilan. Pertamanya dilarang menggunakan adzan berbahasa Arab. Harus menggunakan bahasa Turki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dilarang. Apa yang dia lakukan ketika ada umat muslim yang melaksanakan adat? Suatu saat Kemal Atatürk sedang dalam perjalanan menuju daerah, kemudian didengarnya sebuah masjid melaksanakan adat. Karena keteguhan imannya, semua jamaah masjid yang ada di situ termasuk yang adannya dihukum. Yang selanjutnya apa? Bagi kaum perempuan dilarang menggunakan kerudung atau hijab. Ini Kemal Atatürk. Dulu pernah di negara kita, di sekolah-sekolah umum dilarang menggunakan kerudung. Hampir kemarin beribut tentang suara adzan di masjid. Padahal adzan itu memanggil kaum muslimin untuk melaksanakan sholat. Menghapus nama Mustofanya, menghapus perayaan Idul Adha dan Idul Fitri juga dilakukan oleh Kemal Atatürk. Menjadikan hari Ahad sebagai hari akhir pekan, bukan Jumat. Tadinya Jumat di zaman kekhalifahan, kemudian bergeser menjadi hari Ahad atau Minggu. Sepekan bekerja, akhir pekannya menjadi hari Ahad atau hari Minggu. Dulu di zaman kekhalifahan Utsmani itu adalah hari Jumat sebagai hari liburnya. Menghapus bahasa Arab tentunya sudah tadi saya sampaikan. Mengubah sumpah. Wallahi, Allahi, billahi, dengan sumpah yang berlaku tradisi di Turki. Saya tadi melontarkan pertanyaan pada saat menyampaikan ceramah ini di hadapan siswa-siswi SMA Negeri 1 saja. Bolehkah kita bersumpah dengan nama-nama lain? Tentu tidak boleh. Tentu tidak boleh. Yang boleh hanya Allah. Allah itu bersumpah wal asri, demi waktu, watin, demi jaitu.
watini wazaitun waturisin, dengan alam semesta Allah boleh. Tetapi bagi kita bersumpah itu cukup hanya dengan Allah, tidak dengan nama Rasulullah sekalipun. Makanya tidak ada demi Allah, demi Rasulullah, tidak ada. Yang ada adalah demi Allah. Atau dalam bahasa Arabnya huruful qasam itu ada 3. Wa, ba, ta. Wa, ba, ta. Wau, ba, dan ta. Wallahi, tallahi, dan billah. Itu adalah huruf janji dalam Islam. Jadi kalau berjanji dengan Islam, dalam Islam, atau berjanji berdasarkan Islam, tidak akan bisa diselewengkan seperti apa yang dilakukan oleh teman-teman saya pada saat bersumpah. Wallahi, Allahi, billahi. Coba, ketika teman-teman saya bersumpah, karena sumpahnya takut dicatat di Lahul Mahfudz sebagai sumpah yang akan dipertanyakan nanti di akhirat. Bumi Allah, coba bayangkan. Bumi Allah, saya berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajiban saya sebagai akan menjaga rahasia pakai bumi Allah. Supaya apa? Saya tanya, supaya apa kamu? Supaya nanti tidak ditanya di akhirat. Karena kepemimpinan kita, karena kehidupan kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita ini pemimpin loh, pemimpin bagi diri kita, pemimpin bagi rumah tangga, pemimpin bagi keluarga, pemimpin bagi masyarakat, pemimpin bagi sebuah institusi. Maka itu akan ditanya nanti di yaumul akhir. Bagaimana kepemimpinan kita? Akan ditanya. Saya sebagai kepala keluarga, nanti akan ditanya, apa yang kamu lakukan dalam memimpin? Hadirin rahimakumullah, teman-teman sekalian, ibu bapak kepala sekolah yang hadir di sini, juga kepada seluruh teman-teman guru di SMA Negeri 1 Sajra dan anak-anakku sekalian yang sempat hadir maupun yang nanti menonton melalui YouTube saya. Semoga Bapak, Ibu, anak-anakku sekalian ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang dilakukan oleh Kemal Atatürk. Menghukum mati ratusan ulama dan para fuqaha yang menolak atas peraturan-peraturan yang telah disebutkan tadi dia. Dihukum mati. Ditembak, dibunuh. Jika mereka menolak, jika mereka tidak patuh dengan aturan yang sudah dia buat. Apalagi jejak terakhirnya dari Kemal Atatürk itu adalah pada saat dia menjelang kematian, dia berwasiat agar umat Islam tidak melaksanakan salat jenazah. Tidak salat jenazah. Tetapi ada yang terlewat. Bahwa Kemal Atatürk pada tahun 1923 pernah berkata demikian di hadapan parlemen. Ini tahun 1923. Bahwa sekarang kita berada di era abad ke-20. Era industri. Kita tidak butuh lagi kitab yang membahas buah tin dan buah zaitun.
Kemal Atatürk itu bilang begitu, bahwa kita di hadapan parlemen, parlemen itu berada di abad 20, berada di abad industri, di era industri, dan tidak membutuhkan kitab yang membahas tentang buah tin dan buah C. Setelah itu, ya setelah tadi wasiat tidak boleh melaksanakan sholat jenazah, datanglah kematian kepada dia, dan sakitnya lama loh, 2 tahun, kondisinya badannya budukan, membusuk, panas. Akibat apa? Akibat digigiti oleh semut. Semut disemprot aja sepertinya mati ya, pakai anti serangga. Tetapi apa yang terjadi kepada Kemal Atatürk? Dia tidak bisa menolak, digigiti semut merah yang kecil itu, masuk ke telinganya, masuk ke hidungnya. Bahkan panasnya melebihi temperatur normal sebagai manusia. Sehingga ketika sakitnya, Kemal Atatürk minta untuk direndam di laut. Karena panas. Apa yang terjadi setelah kematiannya? 2 tahun setelah kematian Kemal Atatürk, baru ditemukan bahwa untuk mengobati penyakit Kemal Atatürk itu adalah dari kulit pohon atin. 2 tahun setelah matinya Kemal Atatürk, baru ditemukan obat untuk menyembuhkan penyakit yang diderita oleh Kemal Atatürk. Itu adalah sari dari kulit pohon atin. Yang dulu pernah si Kemal Atatürk ini berpidato di hadapan parlemen bahwa ini abad 20 yang tidak membutuhkan lagi membaca kitab yang isinya tentang buah tin dan buah zaitun. Apa yang terjadi setelah itu? Apa yang terjadi setelah itu? Setelah kematian yang bau busuk tidak ketulungan, datanglah kematian yang susah bagi Kemal Atatürk. Setelah matinya, bumi tidak bisa menerimanya. Ketika dipandang ke bumi, bumi menolak. Terangkat lagi, pakai pemberat sama terangkat lagi. Bumi pun menolaknya. Awas, jejak Kemal Atatürk ini terbukti berdasarkan apa yang ditulis oleh seorang oleh seorang duta besar di Inggris, duta besar Inggris di Konstantinopel, namanya Sir Gebrar Loder. Ini ditulis seperti ini kondisi Kemal Atatürk ini dan rekam jejak dari Kemal Atatürk ini. Kuburannya hari ini, sebagian orang ada yang mengatakan masih
dalam kondisi bau yang tidak enak. Satu itu. Yang kedua, kuburannya itu karena ditolak oleh bumi dan terangkat dari bumi, mudabdabun baina samai wal ardi gitu ya, kira-kira. Oleh karena itu di bawahnya diletakkan apa namanya, cor dari semen, kemudian di atasnya diletakkan cor dari semen dan kemudian dibungkus dengan semen. Tetapi baunya tetap apa ya, terasa keluar. Kapan ini matinya? Matinya Kemal Atatürk pada tanggal 10 November 1938. Maksud saya, kenapa saya menyampaikan pada saat ini tentang perjalanan Kemal Atatürk? Ini ibrah bagi kita. Ketika kita memisahkan antara urusan dunia dengan akhirat, urusan dunia dengan Allah, maka tidak jauh bedanya dengan Kemal Atatürk. Semoga apa yang didengarkan hari ini menjadi ibrah bagi kita sebagai kaum muslimin yang beriman kepada Allah. Tadi pada waktu pagi saya menyampaikan semoga keringat Bapak Ibu sekalian, keringat anak-anakku sekalian yang mendengarkan ceramah saya pada saat tadi pagi menjadi amal ibadah, diganti dengan pahala yang lebih besar daripada gunung. Juga sama pada anak-anakku sekalian yang menyimak melalui YouTube, yang menyimak melalui tayangan video yang disebarkan melalui channel YouTube saya, melalui Google Meet. Semoga pengorbanannya dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlimpah-lipat, berlimpah-limpah, pahala yang berlipat-lipat di yaumul akhir nanti sebagai tiket masuk ke surga. Akhirnya saya berharap kepada seluruh para penyimak, baik itu di YouTube maupun penyimak melalui Google Meet, mari kita sama-sama memohon kepada Allah untuk tetap ada dalam lindungannya, untuk tetap selalu ada dalam petunjuknya, untuk tetap selalu ada dalam agamanya. Karena agama yang benar, tidak ada agama lain yang benar kecuali Islam. Sama dengan la ilaha illallah, tiada ilah kecuali Allah. Sama, agama pun, agama yang benar adalah Islam. Dan Allah tidak pernah berubah, sekali lagi Allah tidak pernah berubah sejak penciptaan. Wallahu khalaqas samawati wal ardh. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Wah, langit dan bumi ini belum ada waktu itu. Namanya sudah Allah. Sampai dengan kiamat nanti, bahkan sampai dengan hari yang disebut dengan hari akhir, Allah tetaplah Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kepada OSIS SMA Negeri 1 Sajira. Terima kasih kepada Bapak Kepala SMA Negeri 1 Sajira yang telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan pidato di pagi tadi. Dan hari ini saya mengulang melalui channel YouTube saya dan Google Meet saya. Semoga ini ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih kepada anak-anakku sekalian yang hadir di Google Meet, yang sudah subscribe di YouTube saya. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Akhirnya mari kita sama-sama berdoa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.